Perkenalkan, nama saya Hamdun Agus Salim. Saya adalah guru PAI di SMP Naringgul Cisolok, Yayasan Nurul Alam. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon angkatan ke-1 tahun 2021. Pada saat pembelajaran, siswa sudah membaca bahan ajar yang akan disampaikan oleh guru. Dalam hal ini ada dua model yang diterapkan dalam pembelajaran, yaitu asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, siswa dapat mengakses bahan ajar, video pembelajaran, dan LKPD serta bahan evaluasi yang nanti akan dikerjakan melalui WhatsApp group. Secara sinkronus, siswa juga dapat melaksanakan pembelajaran bersama guru melalui aplikasi WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan mata pelajaran PAI yang mana minggu kemarin kita sudah memulainya. Terlebih dahulu Bapak ucapkan banyak terima kasih kalian sudah bisa nampak hadir sebagaimana kewajiban kalian untuk datang ke sekolah dan untuk mencari ilmu. Selanjutnya, supaya pembelajaran kita lancar, kita sama-sama berdoa yang insya Allah nanti dipimpin oleh Ketua KM sekalian merapihkan. Mungkin ada teman kalian yang belum siap untuk memulai pelajaran ini. Dengan demikian, Bapak persilahkan kepada Ketua KM untuk menyiapkan anggotanya dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama berdoa di pagi hari ini untuk memulai pelajaran. Semoga dengan dimulainya dengan doa, kita dilancarkan untuk mendapatkan ilmu, sebagaimana tujuan kita adalah di alam dunia ini adalah mencari ilmu. Selanjutnya, sebelum Bapak melanjut kepada materi PAI, Bapak akan mengabsen kehadiran dari kelas 7 ini. Mungkin ada yang tidak hadir ataupun yang sakit. Yang pertama, Amir hadir? Oh ya, ada ya. Selanjutnya, Usman ada? Oh ya. Mungkin alhamdulillah hari ini hadir semua ya untuk pelajaran PAI. Di pagi hari ini kita memulai yaitu di bab selanjutnya, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, itu kita akan membahas bab ini adalah bab yang selanjutnya setelah kemarin, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Namun sebelum melanjutkan kepada materi yang akan disampaikan, tentunya Bapak ataupun kalian harus tahu dari pembelajaran ini ada tujuan yang harus dicapai. Ya, pertama, menjelaskan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ini yang berhubungan dengan pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjelaskan kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, kemarin Bapak sudah tugaskan kalian untuk mencatat di rumah dan menghafalkannya. Yang ketiga, menjelaskan kandungan hadis tentang menuntut ilmu.
identifikasi hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yang kelima, nanti mungkin pelajaran atau pertemuan yang selanjutnya Bapak akan mencoba setelah kalian menghafal, mengidentifikasi, mengartikan ataupun menghafal artinya, menelaah kandungannya, nanti kalian satu persatu atau perwakilan ke depan untuk membacakan surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadilah. Tolong ya bacaannya yang tartil sesuai dengan aturan. Itu tujuan dari pembelajaran selanjutnya. Bapak akan menayangkan ya PowerPoint dari pelajaran ini sehingga kalian bisa memahami. Jadi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan PowerPoint yang berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui pada pertemuan saat ini yaitu ada tujuan pembelajaran. Tentunya setiap penyampaian materi ada tujuan yang hendak dicapai. Bapak menginginkan nanti kalian bisa menjelaskan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dan kalian juga bisa menjelaskan kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta menjelaskan kandungan hadis tentang menuntut ilmu. Ada juga yang paling utama, mungkin nanti pertemuan selanjutnya mengidentifikasi hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah dalam Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadilah. Dan yang perlu kalian pahami tentunya, karena Bapak sudah menyampaikan di WA guru, kalian harus bisa setelah mempelajari, membaca, kalian harus bisa melafalkan hafalan ataupun bacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil sesuai dengan tajwid ataupun makharijul hurufnya. Nah, ini surat yang pertama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu Quran surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini adalah surat yang ke-55 ya. Perlu kalian ingat. Surat yang ke-55 ayatnya ayat 3. Mari kita sama-sama, Bapak nanti akan membacakan, kalian mengikutinya. Bapak percaya karena dari minggu kemarin Bapak sudah menugaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawat samawati wal ardi
bacaan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Nanti kalian mungkin bisa bersama teman-teman di kelompok masing-masing bisa saling memperhatikan satu sama yang lainnya. Mungkin untuk artinya kalian nanti bisa baca. Dari surat Ar-Rahman ini tentunya tujuan tadi kalian harus memahami kandungan dari surat Ar-Rahman 33. Ada beberapa kriteria dalam surat Ar-Rahman ini. Mungkin Bapak sepintas dulu nanti menayangkan dan membahasnya setelah selesai menayangkan PowerPoint ini. Nah, ayat yang kedua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yaitu surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah suratnya dalam Al-Quran surat ke-58, ayatnya ayat ke-11. Silahkan kalian dengarkan, Bapak akan membacakan dan nanti mungkin sama teman-teman kalian bisa saling memperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Itu bacaan sepintas dari Bapak. Mungkin kalian bisa memahami dari bacaan tadi dan nanti dijelaskan hukum bacaannya. Selanjutnya di surat Al-Mujadilah ini juga terkandung kandungan surat, ya. Tadi kalau di bawahnya ada arti, ini ada kandungannya. Mungkin nanti Bapak jelaskan lebih terperincinya dan ini mungkin udah dipelajari oleh kalian sebagaimana udah disampaikan oleh Bapak. Ada yang terakhir, hadis tentang menuntut ilmu. Jadi selain dua ayat ataupun dua surat yang tadi udah Bapak sampaikan, ada hadis yang yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Kandungannya ada 3, yaitu raihlah kebahagiaan dunia dengan ilmu, raihlah kebahagiaan akhirat dengan ilmu, raihlah kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Nah, itu mungkin materi awal Bapak menyampaikan. Namun sekarang Bapak akan memperjelas surat yang pertama. Surat yang pertama yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Di surat Ar-Rahman ini yang paling utama
kita akan membahas kandungan dari surat Ar-Rahman. Yang pertama, Allah menyeru jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Jadi dari surat Ar-Rahman ini Allah itu memberi keleluasaan kepada kita, khusus manusia dan jin. Kenapa kepada hewan? Karena hewan tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan hasil ataupun pengetahuan. Kalau manusia diberi akal oleh Allah, sehingga kita dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, setitik ilmu yang dikasih kepada kita, di antaranya ada segelintir orang, mungkin banyak, yang memiliki kemampuan lebih dari yang lain. Satu, kalau dulu mungkin kalian ataupun sekarang suka ada film-film yang bisa terbang. Kalau sekarang kan susah. Bisa terbang sekarang, tapi melalui ilmu pengetahuan. Apa? Melalui mungkin kapal terbang, mempersingkat jarak ataupun waktu kepada yang kita tuju. Ataupun dulu mah jalan kaki, dengan ilmu pengetahuan bisa menciptakan kendaraan, sehingga langkah kita seharusnya perjalanan 1 hari, mungkin sekarang bisa 1 jam, 2 jam, itu dengan ilmu pengetahuan. Bahkan tadi manusia bisa menerobos langit, bisa ke planet, bisa ke bulan. Yang tidak bisa itu ke matahari, karena ada hal-hal terbatas, karena matahari itu memiliki panas yang lebih dari yang kita mampu. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Kenapa? Kita itu memiliki takdir yang telah ditentukan. Sedikit apapun, sekecil apapun perbuatan, tingkah, termasuk tadi ilmu yang kita ciptakan, tentunya ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama mungkin nanti, yang ketiga nih, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa dari pertanggungjawaban atas amal di dunia. Sebagaimana Bapak mengutip ada ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itulah kenapa manusia dan jin itu memiliki pertanggungjawaban di akhirat. Kita sekarang menciptakan tadi alat-alat yang canggih yang bisa bermanfaat untuk manusia, itu pun dipertanggungjawabkan. Kalau hal penciptaan kita berunsur kepada hal yang baik, insya Allah di akhirat akan baik untuk kita. Apalagi untuk ibadah misalkan, seperti menciptakan kapal terbang. Tujuannya apa? Biar yang pergi ke haji itu lebih cepat. Kalau dulu kan ke haji 6 bulan pakai kapal laut. Kalau sekarang hanya 8 jam. Jadi menciptakan kapal terbang untuk ibadah itu insya Allah akan berpahala besar, akan ditemukan di akhirat nanti. Ya, jadi dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan. Apa itu sultan? Kekuatan ilmu pengetahuan. Namun kekuatan manusia itu terbatas. Jadi manusia itu jangan jangan takabur, jangan sombong. Kita bisa membuat boneka misal mirip dengan manusia, sehingga punya pemikiran apa?
Ya, boneka-boneka seperti robot. Punya pemikiran, nanti ini boneka bisa hidup sendiri, bisa dikasih ruh misalkan. Nah, itulah kesombongan manusia yang berakibat nanti, yang seperti yang poin yang ketiga, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kita punya ilmu itu harus diimplikasikan, harus yang bermanfaat buat manusia. Yang paling utama mungkin dari ayat ini adalah memotivasi untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan yang lain-lainnya. Nah, kalian sebagai generasi muda, penerus bangsa, pengisi alam ini, kalian punya harapan yang tinggi. Makanya belajarlah yang semangat, belajarlah yang sungguh-sungguh. Walaupun dalam situasi pandemik ini, sebagian mungkin sekarang bisa hadir di sini, sebagian nanti bisa membagi Bapak di WA group karena tidak bisa hadir. Ini adalah motivasi buat kita. Carilah ilmu, tingkatkan teknologi. Karena kita kalau tidak pakai ilmu, hidup ini akan susah. Jangankan hal-hal yang berhubungan dengan misalkan pekerjaan yang lebih baik, kantor misalkan. Kadang pekerjaan kasar pun sekarang membutuhkan pengetahuan. Kalau di kita mungkin menanam padi, mencangkul masih pakai cangkul, sehingga satu petak sawah harus dikerjakan beberapa hari. Tapi dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, adanya traktor, bahkan menanam padi juga kan sekarang bisa pakai mesin. Sekarang panen juga bisa pakai mesin, itu bisa mempercepat dan bisa tadi manusia itu lebih bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ilmunya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena materi masih panjang, untuk pertemuan saat ini Bapak akan memberikan tugas untuk berdiskusi, ya, berkelompok. Kalau mungkin teman kalian ada yang sekarang di rumah, nanti mungkin kelompoknya dibagi tugas. Yang di sini silakan kalian nanti untuk membahas kandungan tadi dari surat Ar-Rahman ayat 33, dan nanti kita perwakilan dari kelompok bisa ke depan untuk menyampaikan apa? Hasil ataupun intisari dari dua surat tadi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Silakan untuk membuat kelompok sesuai yang sudah Bapak bagi seperti pertemuan-pertemuan yang lainnya. Anak-anak sekalian, mungkin pertemuan hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita, insya Allah di minggu selanjutnya kita akan melanjutkan. Tadi baru surat Ar-Rahman, ya. Kalau dihafalkan di rumah artinya, isi kandungannya. Untuk minggu depan kita akan membahas surat Al-Mujadilah ayat 11. Dicatat dulu, ya, artinya dihafalkan, sama nanti kandungannya kita bahas di sini, sama didiskusikan, ya. Ada pemecahan masalahnya, hikmahnya apa buat kita. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan ini, supaya lebih barokah kalian mencari ilmu, tentunya Bapak persilahkan kepada KM, ya, ketua kelas, untuk berdoa menutup pelajaran. Silakan. Alhamdulillah kita sudah berdoa sama-sama untuk menutup pelajaran ini. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran
pembelajaran selesai, siswa diminta mengerjakan LKPD dan evaluasi. LKPD dan evaluasi disampaikan melalui WhatsApp group agar bisa diakses oleh semua siswa-siswi kelas 7 SMP Naringgul Cisolo. Kemudian evaluasi juga disampaikan untuk mengetahui dan mengecek sejauh mana materi yang disampaikan bisa diserap dan dimengerti siswa, baik melalui tes pilihan ganda dan uraian. Demikian video peer teaching ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.